Saya Muhammad Kusnawan. Muhammad Nur Kusnawan. Bentar ya, Pak. Ya. Muhammad Nur Kusnawan. Ya. Terus ini sekolah tempat mengajarnya di Ini S2 nomor 9. berarti halamannya Jalan Tanpa Dalam Raya nomor 8. langsung ke pertanyaannya, Pak. Iya. Apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus bidang pengajaran tertentu? Belum. Ini sedang melaksanakan dulu. Oh, berarti mau KTP lagi melaksanakan Sedang KTP. melaksanakan BPJS Januari. Jadi tinggal pengumuman saja. Terus selanjutnya, Pak, apakah secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Bapak? Setiap bulan di Kecamatan Gayasari itu ada KKG TJK yang dilaksanakan pada minggu kedua dari sekarang. Jadi Bapak selalu mengikuti setiap bulan. Ya, setiap bulan diikuti karena itu kan agenda untuk sharing sama teman-teman, jadi tambah bagaimana cara kita mengajar, terus pengkondisian kelas, bagaimana di lapangan. Terus selanjutnya, bagaimana Bapak mengidentifikasi gaya pengajaran Anda? Dari Pengajarannya gimana? kalau dari ketika mengajarkan teori, saya metodenya ceramah sambil membawa benda kerjanya sebelum kita praktek di lapangan. Contoh permainan bola basket. Jadi kita mencontohkan teorinya, terus di depan kelas kita praktekkan dulu. Baru setelah itu jam praktek baru kita lakukan. Oh, berarti minggu pertama teori, nanti minggu yang akan datang langsung praktek, Pak? Bukan, karena kan di sini kan ada jamnya teori 2 jam. Jadi teori dulu, nanti setelah itu setelah jamnya, setelah sudah itu baru kita praktekkan. Oh, berarti langsung teori langsung Ya, dipraktekkan. betul. Terus selanjutnya, apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Dalam itu kan ada beberapa komponen dari indikator yang anak yang inklusi, anak yang sudah mahir dan belum kan kelihatan ketika kita menyampaikan materi dia mempraktekkan setelah jamnya itu. Jadi indikatornya sesuatu bahwa anak itu sudah bisa atau belum atau perlu bimbingan. Terus yang selanjutnya, bagaimana menyelesaikan pendekatan untuk bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Dengan pertama kita melaksanakan kesepakatan kelas dahulu. Nah, itu gunanya untuk saling kontrak kerja kepada siswa. Jadi konsekuensi diajak untuk berpikir kritis juga dan membuat kelas nyaman. Jadi harus kelasnya nyaman dulu. Ya. Terus apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Saya akan menegurnya di satu sisi ketika dia sedang sendiri atau kita ngobrol bersama seperti itu, bahwa perilaku tersebut tidak baik dan perlu Terus bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas, Pak? Disiplin. siswanya yaitu dengan kesepakatan kelas tersebut kan itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan secara bersama. Nah, ketika ada itu mesti ada reward dan punishment. Dan punishment tersebut ya juga tidak akan memberikan siswa, tapi sedikit memberikan keseruan. Terus selanjutnya, bagaimana berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Itu dengan sharing dengan guru kelas bagaimana anak tersebut itu setiap notif asesmen setiap notif awalnya kan setiap itu kan ada setiapnya ketika sebelumnya mungkin dia itu ada inklusi atau tidak atau untuk mendampingan atau kurang apa itu mungkin bisa diskusikan. Jadi ditanyakan ke guru yang lain. Ya. Terus selanjutnya, apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Mungkin pendekatannya itu kan di sini ada grup wali murid, mungkin ada yang kita
mungkin apa adalah apa yang harus Terus bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? biasanya ada mediasi dari orang tua jadi untuk menyelesaikan itu semua, jadi ada penengahnya dan tidak langsung satu alat. Terus selanjutnya, bagaimana Bapak kayak seperti menilai kemajuan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas? Ketika di dalam kelas dia itu paham akan materi tersebut dan bisa mengerjakan pada asesmen sumatif yang ada di tengah semester maupun di ya ketika di waktu praktek pembelajaran siswa itu dapat lebih mahir dalam melaksanakan prakteknya, contohnya menjadi bola basket, menendang bola, sebagaimana dan tekniknya. Terus apakah Bapak terlibat dalam kegiatan kayak seperti ekstrakurikuler maupun di luar ataupun di dalam? Ya, ekstrakurikuler itu yang saya itu kemarin adalah futsal. Bisa. Ya. Terus apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau inovatif yang telah Bapak terapkan di dalam? Di sini mungkin ide yang baru itu kan karena di sini baru datangkan LED itu kan layar yang besar itu. Layar LED. Ya betul itu bisa digunakan dalam pembelajaran sirkuit. Jadi modelnya station rotation, gitu. Di mana setiap siswa itu berkelompok dia melakukan aktivitas yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu yang pos pertama itu kita belajar materi, pos kedua itu alat-alat yang digunakan, ketiga itu game yang digunakan dalam PID tersebut, yang keempat adalah dia menyimpulkan materi yang dipelajari pada hari ini. Terus apa pemahaman Bapak tentang konsep manajemen? Merdeka itu dimana setiap guru dibebaskan untuk milih materi apa yang dilakukan dengan tetap ada CP, ATP dan yang telah disampaikan kemudian itu bisa di ATM, amati, tiru dan modifikasi. Terus bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum Bapak kepada siswa, kayak menjelaskan karakter siswa? Ya itu kan kurikulum Merdeka itu menekankan bahwa siswa itu lebih diujuk untuk menerapkannya daripada guru sebagai fasilitator. Jadi semua pembelajaran kita alihkan kepada siswa. Jadi guru cuma tugasnya mengawasi ya? Ya fasilitator itu dia mengeksplor siswanya dan dia membenarkan serta memberikan stimulus pada siswanya. Terus selanjutnya, bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa itu? Karena kan siswa itu kita belajar dengan gaya belajar dan sebagainya. Itu dalam kurikulum Merdeka juga ada diferensiasi itu, dia bakatnya di mana, terus kesukaannya di mana. Ketika dia audio, kita harus menyiapkan bahan tentang audio dan visual, kita belajar visual, jadi banyak yang kita harus lakukan. Terus apakah Bapak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya itu tadi ya, kita menggunakan sirkuit itu jadi kan semua berpadu pada visual tersebut, jadi kita hanya berfasilitator saja dan membenarkan apa yang kurang tepat pada aktivitas siswa. Terus selanjutnya, apa mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka? Ya mungkin untuk kedepannya yang akan dilakukan itu mengintegrasikan dengan cara memanfaatkan PIB yang telah diberikan oleh pemerintah. Kalau kemarin kan cuma paling proyektor, ditayangkan seperti itu, mungkin untuk sekarang ya kedepannya mungkin lebih. Terus apa
apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sesuai dengan Bapak yang digunakan? Ruang rumah pendidikan. Ruang pendidikan itu terdiri dari ruang murid, dan itu banyak video motivasi dan kita gunakan untuk kajian. Terus bagaimana siswa dapat melibatkan dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan? Ya, dengan kita membuat asesmen, kita tahu bahwa siswa itu mahir atau belum dengan kita membuat asesmen formatifnya dan asesmen formatifnya. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum berkolaborasi bersama gurunya? Semua kerja dimensi yang akan kita untuk. Jadi dari dimensinya kita diskusi dan menentukan yang tepat untuk siswa tersebut, karena setiap kelas punya dimensi dan yang tepat. Terus apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Dengan melakukan workshop itu yang dilakukan satu kelas kali itu untuk menunjang itu. Jadi setiap hari itu. Ya, setiap hari. Terus selanjutnya, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Yaitu kita kan ada anak inklusi yang tantangannya di situ, di mana orang tua belum menyerahkan bahwa anak itu dinyatakan inklusi, walaupun kita tahu bisa sekilas, tapi kita tidak bisa membuat klasifikasi anak itu inklusi di bidang apa, seperti itu. Jadi tergantung anaknya aja. Ya. Terus cara mengatasi tantangan tersebut gimana? Untuk yang anak yang normal atau bukan inklusi itu kita menggunakan asesmen yang selanjutnya, yaitu yang asesmen formatif dan summatif. Yang anak inklusi tersebut kan ada beberapa memang yang indikatornya kita perlu turunkan, jadi kadang yang kita turunkan pun belum tercapai. Terus bagaimana Bapak mendorong partisipatif aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum? Ya, dengan siswa diajak berdiskusi dalam kelas itu dapat menunjukkan partisipasi dalam pembelajaran. Terus apakah Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui kelima selama pembelajaran? Dari pandangan saya untuk kelima itu bagus, cuman memiliki sedikit kekurangan. Kekurangannya Dari sudut pandang masing-masing orang tua. jadi sudut pandang masing-masing. Terus bagaimana Bapak melibatkan orang tua mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Ya, kita harus menyamakan sudut pandang tersebut dan satu tujuan. Kalau masih ada sudut pandang lain, kurikulum tersebut tidak pernah bisa digunakan walaupun berjalan, tapi tetap ada hambatan. Terus strategi untuk berkomunikasi dengan orang tua strateginya itu tadi, dari grup tadi kita adakan sosialisasi di awal tahun ajaran baru. Jadi itu tengah-tengah, cuma kan ada beberapa sih yang pertama di tengah-tengah berjalannya kurikulum. mau menanyakan ini tentang tanggal lahir Bapak 1 Agustus 1995 di mana Pak? di Jakarta. 1 Agustus 1996 1996 di Jakarta. Terus nomor kantor 089 08 9 60 47 33 7 49. Terus pengalaman mengajarnya Bapak pengalaman Saya ini sebenarnya kan dulu
guru mapel. Makanya Mapel dan guru kelas. Jadi karena di sini belum ada guru akhirnya yang terus saya dialihkan jadi dia. berarti dulu pengalamannya guru materi apa? Matematika, Matematika. ya, terus guru kelas juga pernah. Dari sekarang itu dari itu. Berarti pengalaman dulu guru matematika. Iya. Udah Pak. Iya. Terima kasih Pak.